الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الرسول الكريم وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan doa yaitu dengan tema kemiskinan rohani melemahkan iman. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, adapun ciri-ciri orang yang tergolong miskin rohani akan terlihat dari tutur katanya, sikap dan akhlaknya yang rusak. Kegiatan agama atau spiritual tak pernah menjadi perhatiannya. Akibatnya iman menjadi lemah. Padahal iman merupakan fondasi di dalam beragama. Iman adalah mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah. Selama lebih kurang 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di tanah kelahirannya di Makkahul Mukarramah untuk memantapkan iman masyarakat yang kala itu penuh dengan kemusyrikan. Iman adalah akidah yang harus dimiliki oleh orang yang mengaku sebagai seorang muslim. Seorang yang beriman atau mukmin akan selalu patuh atau taat menjalani semua perintah-perintah Allah serta meninggalkan semua larangan. Kecuali itu orang yang beriman hanya percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak lagi menuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tidak lagi mempercayai kekuatan dukun, paranormal, orang pintar dan lain-lain sebagainya. Kita masih banyak melihat ada sebagian orang yang mengaku muslim akan tetapi masih meyakini tentang kekuatan sesuatu benda melebihi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih berdoa di depan kuburan atau makam yang dianggap keram. Ada yang memakai jimat, katanya jimat tersebut dapat menangkal segala jenis penyakit dan niat orang jahat. Dan masih banyak lagi orang yang meyakini tentang kehebatan keris, batu cincin, dan lain-lain sebagainya. Keyakinan-keyakinan semacam itu merupakan perbuatan syirik yang menduakan Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah dosa besar. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13, Allah berfirman sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqman li abdihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sadaqallahu adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Allah SWT tidak mengampuni dosa syirik kecuali melakukan taubatan nasuha atau tobat yang sebenar-benar.
Selain itu orang-orang yang lemah imannya juga mudah tergelincir kepada perbuatan-perbuatan yang maksiat. Mereka yang melakukan tindak pidana kriminal seperti korupsi, makan suap, merampok, begal, dan lain-lain sebagainya itu disebabkan lemahnya iman. Lemahnya iman karena miskin rohani juga berakibat rusaknya akhlak atau moral seseorang. Orang yang lemah imannya tidak lagi mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan berbuat segenap hatinya yang pada akhirnya bermuara pada rusaknya akhlak. Sebagai juru dakwah menyatakan bahwa krisis multidimensi yang terus berlanjut menimpa negeri ini tidak terlepas dari akibat rusaknya moral. Baik moral atau akhlak dari penyelenggara negara maupun yang menimpa bangsa ini. Pernyataan ini keluar tentu setelah mereka mencermati situasi dan kondisi bangsa ini, di mana orang sudah banyak terkontaminasi dengan berbagai kesenangan duniawi sehingga melupakan akhirat. Mereka yang mengaku beragama Islam akan tetapi pola kehidupannya sudah jauh dari nilai-nilai yang Islam. Para remaja kita juga dilanda krisis akhlak. Ada yang beradegan porno dengan rekanan telepon genggamnya. Ada yang ketagihan meminum minuman keras dan terlibat narkoba dan lain-lain sebagainya. Sehingga banyak yang rusak akhlaknya. Agama Islam sangat menekankan agar penganutnya memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Karena dengan akhlak yang mulia dan baik, maka seseorang akan mengalami kehidupan yang tenang. Dia akan selalu taat kepada Allah dan selalu berhubungan dengan sesama manusia. Orang yang berakhlak mulia akan terlihat dari kehidupannya yang penuh dengan keberkahan. Dia tidak sombong dan angkuh meski memiliki kekayaan materi yang melimpah ataupun punya kedudukan yang tinggi. Orang yang berakhlak mulia, tutur katanya tidak pernah menyakitkan hati orang lain. Dia selalu berkata benar dan jujur di dalam segala perbuatannya. Patuh kepada hukum yang berlaku, kemudian menghormati norma-norma agama dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Syariat Islam menuntut manusia untuk menyeimbangkan antara kebutuhan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Di samping kita dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia, kita juga jangan melupakan kehidupan akhirat agar kemiskinan materi dan rohani tidak akan terjadi. Allah SWT menyuruh kita berlaku seimbang antara kehidupan dunia dengan kehidupan di akhirat. Sebagaimana firman-Nya yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai pada orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan saja apa yang kami sampaikan ini kiranya ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.